Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Sida Rosida Channel dalam aktivitas rutin TKW Hong Kong. Apa kabarnya sahabatku semua dimanapun kalian berada? Semoga sahabat semua sehat-sehat, bahagia, dan sukses selalu. Buat teman-teman yang lagi sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan buat teman-teman yang lagi mengalami banyak masalah, semoga Allah permudah segala urusannya dan diberikan jalan keluar yang terbaik. Gitu aja. Hari ini bahas apa ya guys ya? Ya bahas seperti biasa, menceritakan aktivitas rutin TKW Hong Kong termasuk aktivitas saya. Jadi seperti biasa ya guys ya, bangun tidur kita bersihkan diri, setelah itu nenek, habis itu persiapan sarapan, dan setelah itu bersih-bersih kembali. Dan kebetulan nenekku masih batuknya masih ada, terus katanya Mbok Bos kan sekarang lagi musim penyakit lagi, tapi nggak seperti dulu katanya, nggak tahu, katanya beda lagi. Tapi kalau menurut saya ya sama aja lah, katanya di Cina sana, di Thailand itu banyak anak-anak kecil yang sakit, makanya sekolah-sekolah pada libur lah. Sekarang kan orang Thailand pada banyak kesini, jadi merambat ke sini katanya penyakitnya. Apalagi kalau orang tua kan rentan, seperti nenek kan umurnya 99 tahun. Jadi ya udah, saya manut aja sama Mbak Bos. Nenekku habis sarapan duduk sebentar, terus saya kasih minum obat, terus dia minta tidur, ya udah saya tidurin, terus saya aktivitas lainnya. Dan seperti biasa di sela-sela kesibukan saya menyempatkan diri untuk berkarya atau ngevlog ini guys ya. Bukannya kita menyalahgunakan waktu, tapi kita kan setiap hari sibuk ya, sibuk. Di sela-sela kesibukan itu kan istirahat sejenak lah, istirahat sejenak itu saya gunakan untuk ngevlog gitu ya. Dan hitung-hitung kita berkarya gitu loh. Maksudnya berkarya itu gini guys, kita kan namanya manusia hidup ya, apalagi kita hidup di rantau pasti, dan semua manusia itu pasti punya masalah. Terus ya dalam menjalani setiap hari itu pasti ada aja gitu loh, punya keluhan gitu loh ya kan. Dan menurut saya ya, kita alangkah baiknya kita kerja di rantau ini. Kalau ini saya ya, semua kan tergantung pribadinya. Kalau saya selama kerja di rantau itu saya anggap mencari ilmu, menambah ilmu, karena tidak bisa dipungkiri ya, di setiap job atau setiap majikan itu beda, dan ada pengajaran yang membuat diri kita itu mempunyai pengalaman baru yang lebih gitu guys. Jadi setiap hari itu saya anggap itu belajar, menambah ilmu, karena ya gitu. Biar kita itu tidak mudah putus asa dan tidak mencari kesenangan dari luar, tapi sebisa mungkin kita itu menciptakan kesenangan dan bahagia dari hal-hal kecil gitu loh guys. Maka itu teman-teman berusahalah membuat diri kita itu senang, tidak mencari kesenangan dari luar. Maksudnya tidak butuh ada orang yang bisa membahagiakan kita, atau tidak usah kita itu menceritakan keluhan kita pada semua orang atau ke medsos gitu. Tapi setidaknya biar kita itu tidak gampang putus asa, dan setiap hari itu merasa enjoy ya, kita berusaha berkaryalah sesuai dengan hobi dan kesenangan kalian masing-masing gitu loh. Kayak saya itu sebenarnya saya di YouTube itu udah lama, sudah mulai tahun 2016 guys, tapi belum mengerti ngevlog, dan baru benar-benar saya aktif itu baru 1 tahun. Jadi tahun 2022 dulu, kalau nggak salah bulan 5 atau bulan 6 itu, nah di situ saya punya ide gini, ini kok ada channel YouTube ya udahlah aku manfaatin buat melampiaskan kekesalan kita atau emosi kita, atau
misalnya kita punya masalah atau punya keluhan itu jadi tertampung, jadi setidaknya merasa happy gitu loh guys. Bisa mungkin kita menyembunyikan keluhan kita itu lebih baik, karena dalam Tuhan menjanjikan kalau kalau umatnya bisa bisa menyembunyikan keluhannya, insya Allah segalanya itu, segala masalah itu bisa diselesaikan dengan cepat, dan masalah itu semakin mengecil. Tapi kalau kita tidak bisa menyembunyikan, masalah itu semakin besar gitu guys. Jadi ya, terus masalah nasib takdir itu bisa dirubah ya, bisa dirubah ya, itu tadi dengan kan ada banyak ya dalam suatu agama itu, ada kan penjelasannya dalam hadis atau Al-Quran itu kan seringnya diucapkan oleh ulama atau apa itu kan, nasib suatu kaum itu tidak akan berubah selama kaum itu tidak mau merubahnya sendiri gitu guys. Itu prinsip-prinsip itu. Jadi kan kita juga setiap hari itu perlu berusaha berserah, berdoa agar kita itu selalu diberikan yang terbaik gitu loh. Itu sih, itu saran-saran saya, tip-tip saya selama ini gitu, sehingga saya bisa menyelesaikan semua masalah saya sebagai single mother selama 19 tahun itu. Saya tuh banyak masalahnya kalau diceritakan, banyak yang aku alami, istilahnya dari anak mulai SD sampai alhamdulillah anak bisa lulus S1 gitu guys. Itu trik-trik saya, dan saya tuh tidak menggampangkan semua itu, tidak mengharapkan siapa-siapa, tapi pada dia berusaha mandiri dan selalu berserah pada Tuhan gitu loh. Jadi yakin pasti jalan keluar itu ada, dan yakinlah pasti Anda bisa, karena semua orang itu berhak bahagia guys ya. Balik lagi tergantung pribadi masing-masing gitu. Bisa nggak menciptakan kebahagiaan itu dimulai dari dalam diri sendiri. Jadi tidak usah melihat atau mencari keluar, biar kita itu tidak mudah putus asa gitu loh guys. Itu ya, ya namanya kita hidup di rantau ikut orang ya, setiap hari itu selain sibuk kerja terus punya masalah, nggak bisa menyelesaikan, terus kalau kita nggak benar-benar nggak punya di sini, nggak kuat, batin kita nggak kuat, ya pasti itu gampang putus asa, terus gampang mengeluh gitu. Jadi saranku ya gitu guys, berserah dan yakinlah pasti ada jalan keluarnya, karena ya dalam Al-Quran juga, dalam surat dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam itu, di balik kesulitan itu ada kemudahan gitu, ada ya sedikit gitu aja ya guys ya, motivasi, inspirasi buat teman-teman. Jangan mudah putus asa dan jangan mencari kesenangan dari luar, tapi ciptakanlah kesenangan atau karya lewat hobi atau kesenangan yang bisa membuat diri kita bahagia. Karena siapa tahu dengan begini kan, dengan ini ngevlog ini kan, siapa tahu pas nanti udah pensiun kita dapat cuan dan bisa memberikan manfaat buat diri kita sendiri dan umumnya buat semuanya. Gitu aja ya guys ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan buat teman-teman yang baru menemukan channelku jangan lupa subscribe. Thank you for watching, bye bye, see you the next video. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.